Jemaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tawadhu. Kita sering mendengar istilah tawadhu ya. Tawadhu itu artinya rendah hati, gampangnya begitu. Seorang ulama namanya Fudail bin Iyad ya. Mungkin kita pernah dengar kisahnya. Fudail bin Iyad ini dulunya seorang begal, seorang pencuri, seorang perampok. Sehingga pada suatu ketika beliau bertaubat kepada Allah, kemudian belajar Islam dan akhirnya menjadi seorang ulama. Fudail bin Iyad pernah mengatakan tentang tawadhu ini. Beliau mengatakan tawadhu itu engkau tunduk dan patuh kepada kebenaran. Ya, simple penjelasan beliau ya. Jadi tawadhu itu tunduk dan patuh kepada kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang engkau dengar, meski dari anak kecil, maka engkau tetap menerimanya. Bahkan ketika kebenaran itu engkau terima dari orang bodoh pun, engkau pun harus menerima. Itulah tawadhu. Jadi menerima kebenaran. Lawannya kan sombong ya. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ciri-ciri tawadhu itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari seseorang ketika dia memiliki sifat tawadhu. Misalnya yang pertama tadi jelas ya, menerima kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau ada orang yang sudah menolak kebenaran dengan berbagai macam alasan yang dia sampaikan, maka tandanya dia tidak memiliki sifat tawadhu. Ciri yang lain misalnya dia tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. Berbeda kalau dia dikenal oleh orang, mungkin dia orang baik, orang soleh, orang dermawan, orang punya keahlian ya, sehingga dia menjadi terkenal, menjadi dikenal banyak orang, itu berbeda. Jadi orang tawadhu itu orang yang tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Berambisi menjadi orang terkenal itu maksudnya akhirnya dia menghalalkan banyak cara supaya dia dikenal orang. Kan sekarang era digital nih ya, banyak orang-orang yang menjadi YouTuber, menjadi penggiat sosmed dan sebagainya. Apapun dia posting, apapun dia buat konten-konten, tujuannya untuk menjadi dia terkenal dan sebagainya. Nah ini orang-orang seperti ini jauh dari sifat tawadhu. Karena orang tawadhu itu tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. Kemudian sifat yang lain adalah orang tawadhu itu biasanya dia bersedia bergaul, berteman dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, bahkan mencintai orang-orang miskin. Kemudian orang tawadhu itu juga selalu siap untuk membantu orang lain. Berbeda dengan orang sombong. Orang sombong itu biasanya dia menjaga jarak, kemudian nggak mau bergaul, berteman dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang bodoh dan sebagainya. Itu tawadhu ya. Jadi bahasa Indonesianya tawadhu itu biasanya diartikan dengan rendah hati. Bagaimana aplikasi tawadhu ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Gampang. Prinsipnya adalah kita menganggap orang lain itu lebih mulia ketimbang diri kita. Itulah tawadhu. Atau kita anggap diri kita itu lebih hina daripada orang lain. Itulah tawadhu. Jangan dibalik. Kalau kita balik diri kita lebih mulia, maka namanya kita sombong. Jadi orang tawadhu atau rendah hati itu adalah orang yang menganggap orang lain lebih mulia ketimbang dirinya. Siapapun, ketika ia bertemu dengan orang yang lebih muda, maka ia akan mengatakan pada dirinya bahwa orang ini lebih muda dariku, tentu dosa-dosanya lebih sedikit dibandingkan denganku. Kemaksiatannya tidak sebanyak kemaksiatan yang aku lakukan. Ini orang tawadhu. Ketika bertemu dengan orang yang lebih muda. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka ia mengatakan, orang ini lebih tua dariku, tentu amal-amalnya lebih banyak dariku, sehingga pahalanya juga lebih banyak dibanding amal-amal dan pahalaku. Ia telah beribadah pastinya lebih lama daripada diriku. Ini ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Jadi prinsipnya tadi, kita anggap orang lain itu lebih mulia ketimbang diri kita. Itulah tawadhu. Ada beberapa keutamaan dari sifat tawadhu ini ketika kita menerapkan tawadhu ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memuliakan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu sehingga orang lain pun akan menghormatinya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah."
Dan tidaklah seorang bertawadhu dengan niat semata-mata karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, keutamaan tawadhu adalah bahwa tawadhu itu bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan aniaya. Orang yang tawadhu berarti bukan orang yang sombong, sehingga insya Allah ya, orang-orang seperti ini pasti akan berlaku adil. Masih dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga kalian tidak merasa bangga diri dan juga sombong terhadap orang lain, dan tidak pula berlaku aniaya terhadap orang lain. Ini tawadhu ya. Jadi tawadhu itu menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan-perbuatan sombong dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jelas tadi di hadis tersebut ya. Yang ketiga berarti menghindarkan diri dari sifat sombong. Sebagaimana hadis yang kita bahas tadi itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua bersikap tawadhu kepada orang lain, sehingga di antara kita tidak ada rasa bangga diri, tidak ada rasa sombong terhadap orang lain. Nah, ini teman-teman sekalian, sedikit ulasan tentang tawadhu. Mudah-mudahan dengan memahami makna dan keutamaannya, kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah bimbingan dan hidayah untuk bisa menjadi orang-orang yang tawadhu atau rendah hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.